Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan penjelasan yang tadi yang dikomputerkan tidak jelas. Nah, misalnya nih, ini kota A. Kita udah hitung tadi ya, kota A misalnya sudah dapat sekian kilometer, misalnya 400 kilometer. Ini di peta ini. Jadi ini kita plot di peta. Misalnya kota A. Nah, misalnya 400 kilometer. Ini kan ada skala 400 nih, skala legendnya peta itu kan misalnya ini 500 kilo misalnya atau 1000 kilo 100 kilo misalnya. Berarti kalau 400 itu 4 kali ini kan, 4 kali ini itu besar kali ini, berarti 200 lah, 200 kilometer. Ini dia 400. Jadi kita buat lingkaran dengan radius 400 km. Di kota B misalnya, kota B itu 300 km misalnya, 300 km radiusnya. Berarti sini 300. Nah, ini dia. Nah, ini kota B, 300 km. Nah, kota C misalnya di sini nih. Kota C itu adalah misalnya 600 km. Nah, ini dia. Nah, ini kota C 600 km. Nah, ternyata jumpanya di sini. Nah, ini jumpa di sini artinya ini adalah epicenter gempa. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau Anda lihat jelas-jelas, kalau Anda betul-betul teliti bikinnya, ini nggak akan persis di sini. Dia akan bentuk segitiga kecil di sini. Nah, berarti dia di tengah-tengah ini. Kenapa segitiga kecil? Nah, coba kita jelaskan sedikit. Kenapa dia segitiga kecil? Misalnya ini ada zona subduksi. Subduksi misalnya. Nah, ini misalnya gempanya di sini. Ini kota A misalnya, kota A. Nah, jadi jarak yang kita ukur tadi itu adalah sebenarnya jarak ke fokus ini sebenarnya. Nah, jadi ketika kita proyeksikan ke atas, tentulah dia tidak jatuh di sini, pasti jatuh di sini dia. Nah, kota B misalnya di sini, jatuhnya di mana? Di sini. Kota B, ini misalnya kota B di sini misalnya. Jatuhnya sini. Kota C sini, berarti sebelah sana. Jadi makanya tidak akan pernah jatuh di sini titiknya. Karena ini kan lebih jauh ini di kepentingan ini ke sini. Jadi yang A itu ini misalnya 480 km itu terhitung ke sini. Bukan dari A. Jadi ketika kita proyeksikan ke atas, dia nggak akan persis di epicenter ini, dia akan jatuhnya sini karena akan lebih panjang ini. Sama juga dengan ini sebenarnya jaraknya yang jarak ke sini. Jadi ketika proyeksikan ke atas ke sini dia. Nah, itu sebabnya akan membentuk segitiga yang saya bilang tadi. Oke, nanti saya kasih tugas bagaimana ngitungnya ya. Kemudian gelombang seismik kita gunakan misalnya bagaimana saintis tahu di dalam ini adalah padat, ini ada cair, di sini ada mantel. Bagaimana orang tahu? Nah, ini kan nggak mungkin dibor karena di pemboran itu hanya 7 km saja kedalamannya. Lewat dari itu udah nggak bisa lagi karena sudah dari gradien panas. Jadi alat pemborannya akan tidak berfungsi. Nah, ini dari mana? Coba kita jelaskan ya. Kalau seandainya gempa buminya di sini, ini tengok slide yang tadi saya skip itu. Gempa bumi di sini misalnya. Nah, kalau seandainya materi bumi itu sama, ya, menurut hukum Snellius atau Snell's Law. Nah, kalau tidak ada perbedaan material, berarti dia akan meramat lurus nih, lurus. Nah, ternyata gelombang seismik dalam permukaan bumi
tidak ditemukan langsung lurus kayak gini. Nah, artinya material bumi tidak sama. Nah, ini asumsi satu nih. Nah, kalau seandainya sama material bumi, gelombang seismik akan melambat lurus seperti itu. Nah, karena tidak, jadi ada asumsi kedua lagi. Kalau seandainya semakin dalam di permukaan bumi ini, misalnya lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan dan seterusnya. Kalau semakin dalam, semakin padat dan semakin laju kecepatan gelombang seismik. Artinya dari hukum Snellius, kalau ini kecepatan tinggi, kecepatan lemah, kecepatan tinggi, artinya ini akan gelombang seismik datang akan menjauhi sudut bias. Akan menjauhi garis normal. Ini incident angle, ini refraction angle. Nah, akan menjauhi, akan lebih besar. Kalau seandainya kecepatan lapisan di bawah lebih besar daripada bawah. Seandainya lapisan atas sama dengan lapisan bawah, ini akan lurus saja dia. Seandainya ini lebih lemah, ini tinggi kecepatannya, ini akan seperti ini. Kalau seandainya di sini lemah. Nah, ini menurut hukum Snellius. Nah, jadi ketika anggapan seandainya kita anggap semakin bawah semakin tinggi misalnya, berarti ini kalau yang lurus saja dia. Kalau yang bengkok, nah berarti akan menjauhi. Ini garis normalnya. Ini akan menjauhi. Nah, akhirnya balik lagi ke sini seperti cerminnya. Nah, jadi kalau di sini ada lapisan, ini misalnya garis normal, kayak gini menjauhi, kemudian menjauhi. Ini karena sudah melebihi sudut kritis, critical angle, dia akan direfleksikan ke sana, namun juga akan dipantulkan. Nah, kayak gini dia. Jadi masuk sini, keluar sini. Nah, jadi akhirnya akan bentuk kayak gini. Kalau seandainya semakin bawah tuh semakin rapat, semakin kecepatannya semakin tinggi. Nah, ternyata asumsi ini juga tidak benar. Karena apa? Karena yang pada kenyataannya diperoleh sebelah sini ini. Di sebelah sini ini tidak ada gelombang seismik. Dari berapa? Dari, kalau ini 0 kita hitung, berarti ke sana ini, kalau ini 0, ini 90 berarti sini. Nah, dari 103 derajat sampai 140 derajat kalau nggak salah, coba saya cek sampai 140 atau ya, dari 103 sampai 143 derajat. Nah, ini nih tidak ada gelombang yang diterima. Gelombang P tidak ada, gelombang S tidak ada yang diterima di zona ini nih. Yang ada dari sini ke sini diterima gelombang P dan S langsung. Nah, jadi diterima P dan S. Namun di sini tidak ada P dan S. 143 sampai ini kan 090 lagi sini, ini 103 di sini. 143 sebelah sini. Nah, di sini 143 juga tidak ada P dan S, juga tidak ada. Sini P dan S. Nah, di sini 143 sebelah sini sampai 143 sebelah sini, ini P saja yang diterima. Nah, dari sinilah. Jadi kalau seandainya di sini ada gempa, di sini nggak merasakan apa-apa nih, tidak goyang sedikit pun nih. Kalau di sini goyang nih. Nah, dulu saya contohkan, kalau kita menerima gelombang S itu kita akan begini, gelombang P kita akan gini, gelombang S kita akan sini, sedangkan gelombang surface kita akan kayak gini nih. Oke. Nah, jadi di sini tidak ada gelombang apapun yang diterima di sini. Jadi tidak merasakan apa-apa. Nah, jadi kalau Anda lihat globe, hitung saja nih derajat-derajatnya. Nah, ini tidak menerima apa-apa. Di sini menerima P saja. Artinya di dalam sini ada cairan yang mana gelombang S tidak bisa dilewatkan, makanya tidak bisa diterima di sini. Namun kenapa P tidak bisa diterima? Nah, rupanya di dalam sini ada padat. Jadi ketika masuk ke sini, ini mendekati sudut normal. Kalau dia menjauhi, akan diterima di sini nih.
tapi dia mendekati, kan tadi saya bilang ketika V atas tinggi, V bawah lemah, nah ini akan mendekati garis normal. Nah ini mendekati garis normal, jadi jatuhnya sini, akhirnya ke sini gitu. Nah akhirnya jatuhlah ke sini, yang sini. Gambar jelasnya lihat di slide yang saya kirim ya. Ini kan gambar berantakan. Nah ini jadi P diterima di sini, P diterima. Sementara di sini tidak ada PS. Nah dari situlah para saintis tahu di sini ada padat, di sini ada cair, di sini ada magma, kemudian sebagainya. Oke. Kemudian masalah subduction tadi. Nah masalah subduction tadi juga sangat clear dijelaskan. Jadi gempa, saya sudah jelaskan tadi ya, gempa dangkal menengah rasanya sudah. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.